Pernah nggak sih kalian ngerasain, udah punya duitnya, udah punya waktunya, tiket pesawat lagi promo, tapi batal berangkat gara-gara satu hal, visa. Yap, selembar stiker di paspor itu kadang lebih susah didapat daripada jodoh guys. Harus siapin rekening koran, surat kerja, wawancara, dan bayar mahal pula. Tapi sadar nggak sih, di belahan dunia lain, ada orang yang tinggal beli tiket, bawa tas, terus terbang kemana aja tanpa mikir ribet. Paspor mereka itu kayak kunci master yang bisa buka hampir semua pintu negara di dunia. Hari ini kita bakal bedah tuntas tentang Passport Index. Negara mana yang punya buku hijau paling sakti? Gimana cara ngitung kekuatannya? Apa efeknya buat ekonomi negara itu? Dan pertanyaan paling penting, paspor Garuda kita ada di peringkat berapa? Apakah kita cuma jago kandang atau sebenarnya cukup kuat? Siapin kopi kalian karena pembahasan kita bakal lumayan dalam tapi seru. Let's dive in. Fun ideas, big world! Oke, sebelum kita spill siapa juaranya, kita harus samain frekuensi dulu. Kalau ngomongin ranking paspor, biasanya ada dua kiblat besar tuh. Henley Passport Index dan The Passport Index by Arton Capital. Nah, di video kali ini, kita bakal fokus bedah versi Passport Index Arton Capital. Kenapa? Karena indeks ini real time guys, bergerak terus update-nya. Terus, bedanya apa sih sama yang lain? Kalau Henley itu, basisnya data IATA, Asosiasi Penerbangan. Kalau Passport Index ini lebih fokus ke Mobility Score, MS. Cara nilainya simple, tapi tricky. Jadi, nilai sebuah paspor itu dihitung dari 3 komponen utama. 1. Visa free, VF. Kamu bisa masuk modal paspor doang. Kedua, Visa on Arrival, VOA. Kamu bayar visa pas nyampe di bandara sana. Masih gampang lah ya. Dan yang ketiga, Electronic Travel Authorization, ETA. Izin online yang super cepat. Biasanya hitungan jam. Nah, kalau negara yang mewajibkan visa fisik yang harus diurus di kedutaan sebelum berangkat, itu nilainya 0. Makin banyak negara yang kasih akses gampang, VF atau VOA, maka makin tinggi mobility score negara tersebut. Jadi, ini bukan cuma soal bisa masuk, tapi soal seberapa gampang masuknya. Kalau kamu harus antre 3 bulan buat wawancara, ya, itu paspornya dianggap kurang powerful buat mobilitas spontan. Gimana? Udah mulai paham kan? Sekarang, mari kita lihat papan klasmen. Kalau kalian mikir negara dengan paspor terkuat itu Amerika Serikat, Inggris, atau Jepang, well, kalian nggak sepenuhnya salah. Tapi di versi Passport Index, ada satu negara yang sering banget nangkring sendirian di puncak piramida. Juaranya adalah Uni Emirat Arab atau United Arab Emirates. Kaget? Atau udah nebak? Paspor UAE ini gila banget guys. Menurut data Passport Index, nilai mobility score-nya per Januari 2026 ini di angka 179. Rinciannya, nilai visa free-nya 135 negara dan VOA 44 negara. Sedangkan untuk visa required-nya hanya 19 negara. Artinya, warga UAE bisa masuk ke lebih dari 90% negara di dunia ini tanpa ribet ngurus visa di kedutaan. Bayangin, mau ke Eropa, gas. Mau ke Asia, gas. Mau ke Amerika Selatan, tinggal berangkat. Keren gak tuh?
Kenapa UAE bisa sekuat itu? Padahal dulu paspor mereka biasa aja loh guys. Ini adalah hasil dari diplomasi agresif. Pemerintah UAE punya target spesifik. Mereka pengen jadi warga dunia kelas 1. Mereka ngelobi negara-negara lain, bikin perjanjian timbal balik, dan menjadikan status bebas visa sebagai prioritas politik luar negeri mereka. Sementara negara adidaya kayak AS kadang pelit kasih bebas visa ke orang lain karena alasan keamanan ketat, UAE justru buka pintu lebar-lebar dengan harapan pintunya juga dibukain. Dan strategi itu berhasil. Oke, kita lanjutkan dulu klasemen paspor terkuatnya ya guys. Di ranking 2 ada Singapura dan Spanyol dengan mobility score 175. Kemudian di ranking 3 dengan MS 174 ada 18 negara antara lain Belgia, Perancis, Jerman, dan 3 negara tetangga kita, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Selanjutnya dengan MS 173 di ranking 4 ada 8 negara, antara lain Malta, Polandia, Slovenia, Kroasia, Slovakia, Hungaria, Estonia, dan Latvia. Di peringkat 5 dengan MS 172 ada negara Rumania, Republik Ceko, Bulgaria, Lituania, dan Selandia Baru. Dari tadi kok nggak disebut ya posisi Amerika Serikat dan Inggris? Ternyata guys, mereka nggak masuk 5 besar negara dengan paspor terkuat. Lah terus, di posisi berapa mereka ini? Inggris ada di ranking 8, sedangkan Amerika Serikat ada di posisi 9 dengan nilai MS 168. Kalau Indonesia sendiri, ada yang tahu nggak di ranking berapa? Nanti ya, kita bahas dalam segmen tersendiri. Abis ini kita bahas dulu parameter penilaian dan privilege punya paspor kuat. Yuk Thor, monitor ketua. Terus, apa sih yang bikin negara lain mau ngebukain pintu buat pemegang paspor tertentu? Kenapa paspor Jerman diterima di mana-mana, tapi paspor dari negara konflik susah banget? Jadi guys, ada 3 parameter tak tertulis yang jadi penentunya. Yang pertama, stabilitas ekonomi dan daya beli. Negara tujuan mikir gini, kalau warga negara X ini masuk ke negara gue, dia bakal jadi turis yang buang duit, atau malah jadi imigran gelap yang nyari kerja. Kalau negara kamu kaya, warganya dianggap turis potensial. Makanya paspor negara maju pasti kuat. Kedua, keamanan dan risiko kriminalitas. Kalau negara asalmu aman, data kependudukannya rapi, dan jarang ada kasus warganya jadi teroris atau kriminal internasional, negara lain bakal welcome. Ini alasan kenapa paspor Jepang atau Singapura sangat dihormati. Warganya terkenal taat aturan, nggak kayak negara mana itu. 3. Hubungan diplomatik. Ini yang paling politis. Lu asik sama gue asik sama lu. Kalau negara A kasih bebas visa ke negara B, biasanya negara B bakal bales hal yang sama. Tapi ini nggak selalu terjadi guys. Nanti kita bahas di case Indonesia ya. Sabar dikit ya bro. Mungkin kalian mikir, gue kan kaum rebahan, ngapain mikirin ranking paspor? Eits, jangan salah. Kekuatan paspor itu ngefek ke ekonomi negara secara makro loh. Gini penjelasannya guys. Pertama, Foreign Direct Investment, FDI. Investor itu males loh kalau mau ngecek pabrik di suatu negara tapi bikin visanya susah. Paspor yang kuat
memudahkan pebisnis lokal buat go international, cari klien, dan tanda tangan kontrak di luar negeri tanpa ada hambatan birokrasi. Yang kedua, mentalitas warga dan pendidikan. Punya paspor kuat bikin warganya lebih berwawasan global. Anak muda jadi gampang mau student exchange, mau riset, atau mau short course. Akses ilmu jadi nggak terbatas. Lalu yang ketiga, harga diri bangsa, soft power. Ini serius guys. Di bandara internasional ada jalur khusus fast track buat paspor tertentu. Rasanya beda guys, antara jalan tegak di jalur otomatis sama harus diinterogasi 30 menit di loket imigrasi karena paspor kita dianggap mencurigakan. Gimana? Udah mulai berubah mindset kalian? Semoga nggak jadi kaum mageran lagi ya guys. Nah, ini dia moment of truth-nya. Gimana dengan paspor hijau kebanggaan kita? Posisi Indonesia di Passport Index ada di mana? Jujur aja, kita masih di papan tengah guys. Tepatnya di peringkat ke-59 per Januari 2026 ini. Dengan mobility score di angka 91. Not bad sih, tapi belum sakti. Kita raja di ASEAN, bebas visa ke sesama tetangga, plus beberapa negara di Amerika Selatan, Afrika, dan beberapa negara Asia kayak Jepang, pakai e-paspor. Masalah utamanya apa? Azas resiprositas, timbal balik yang nggak seimbang. Indonesia itu ramah banget. Kita kasih bebas visa atau VOA murah ke banyak banget negara asing demi pariwisata. Bali, Labuan Bajo, dan lain-lain. Tapi, negara-negara itu belum tentu kasih balik ke kita. Banyak negara maju masih nganggap warga kita berpotensi jadi overstayer, kerja ilegal. Selama pendapatan per kapita kita belum setara negara maju, isu ini bakal tetap ada guys. Tapi ada kabar baiknya. Pemerintah kita mulai sadar dan mulai selektif. Isu Golden Visa dan negosiasi ulang bebas visa Schengen yang sering didengungkan itu adalah upaya buat naikin harga diri paspor kita. Harapannya, ekonomi kita makin kuat, diplomasi makin galak, jadi paspor hijau ini suatu hari nanti bisa dipakai keliling Eropa tanpa harus deg-degan nunggu email dari kedutaan. Hehehe, kita doain sama-sama ya. Semoga kedepannya paspor kita benar-benar disegani dan diakui oleh negara-negara lain. Amin. Jadi kesimpulannya, paspor bukan cuma buku identitas. Itu adalah cerminan kekuatan diplomasi, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan dunia terhadap negara kita. Buat kalian yang sekarang lagi pegang paspor Indonesia, jangan berkecil hati. Justru ini tantangan buat kita maju negara ini, biar paspornya makin sakti. Nah, sekarang gue mau tanya ke kalian. Kalau paspor Indonesia tiba-tiba bebas visa ke seluruh dunia besok, negara mana yang bakal pertama kali kalian datengin? Komen di bawah ya. Gue pengen baca mimpi-mimpi traveling kalian. Kalau kalian suka pembahasan mendalam kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan insight geopolitik santai berikutnya. I'm Doni, signing off. Safe travels everyone. Tetaplah penasaran, biar Doni's Channel yang kasih jawaban.